Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kajian New York. Ini adalah episode ke-40 di tahun 2022. Podcast Kajian New York adalah sebuah wahana diskusi yang berhubungan dengan Indonesia dengan Amerika Serikat di semua bidang dari ekonomi, sosbud, perlindungan warga dan segala macam. Nah, pada hari ini kita ketemuan dengan dua orang narasumber, yaitu Mbak Daneta Yasmina. Ya. Apa kabar Mbak? Iya, baik. Dengan Mbak Dinda Janeta. Iya. Nah, dua orang ini adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang akan melakukan kunjungan. Nanti kunjungan yang kenapa nanti kita akan tanya kepada mereka di New York dan di Boston. Oke, apa kabar Mbak Daneta? Mbak Janeta, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Bisa perkenalkan diri dulu Mbak Daneta Yasmina dan Mbak Dinda Janeta. Gitu. Oke, mungkin dari saya dulu pertama. Jadi nama saya Daneta Yasmina Handani, biasa dipanggil Anet. Saya asal dari Jakarta Timur. Sekarang sedang melakukan studi di Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, angkatan 2019. Berarti tinggal setahun lagi? Ya, sekitar setahun lagi. Iya. Ya. Terus Mbak Dinda Janeta? Oke, perkenalkan Pak, nama saya Dinda Janeta, biasa dipanggil Janet. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Fakultas Hukum dari Universitas Brawijaya. Untuk angkatannya sama kayak Anet, itu angkatan 2019. Kita sekarang udah tahun ketiga dan semoga lulusnya masih 1 tahun. Oke, alhamdulillah. Nah, Mbak Anet sama Mbak Janet ini dalam rangka apa nih kesini? Saya tahu ada acara penting di New York dan di Boston, bisa ceritakan? Oke, jadi kita dalam rangka konferensi Harvard National Model United Nations. Jadi konferensi ini diselenggarakan setiap tahunnya di Boston. Kalau untuk tahun ini diselenggarakannya di Boston Marriott Copley, itu tanggal 10 sampai 13 Februari. 10 Agustus. Ya, 13 Februari jadi besok ya. Dan untuk di konferensi ini itu terbuka untuk seluruh universitas dan seluruh sekolah, bahkan ada yang SMA itu di seluruh dunia. Ya. Ada berapa orang dari Brawijaya? Ada 5. Ada 5. Iya. Oh, jadi 2 di sini, nanti akan bergabung lainnya dengan kalian ya? Iya, benar. Tapi dari Indonesia sendiri ada berapa orang? Kalau dari Indonesia ada berapa universitas, maaf? Iya, jadi kalau untuk kemarin saya sempat koordinasi dengan Universitas Pajajaran. Terus ada lagi Universitas Indonesia, tapi untuk sekarang sejauh ini hanya ada 2 universitas itu yang menghubungi kami. Oh, jadi Pajajaran dan Universitas Indonesia. Dan nanti akan ketemu di sana di Boston, akan di sana untuk kemudian konferensi. Nah, udah tahu belum nanti di sana akan menjadi mewakili Indonesia atau mewakili negara-negara lain atau gimana nanti bentuknya? Jadi kalau untuk di sana tuh kita mewakili negara lain karena emang pada dasarnya MUN ini tuh tidak hanya mewakili karena kita misalkan asal dari Indonesia gitu, tidak hanya mewakili negara kita saja, tapi ada pilihannya juga. Dan karena kita ini delegasi dan sudah mendaftar ya dari beberapa bulan yang lalu, kita dipilih oleh Harvard National Council yang ini jadi merepresentasikan Republic of Serbia gitu. Oh, Serbia. Dalam 5 hari, dalam pertemuan 3 hari itu Serbia aja terus atau ganti-ganti negara? Enggak, Serbia aja terus. Masuk kalau Mbak Janet? Jadi kalau Universitas Brawijaya ini kita dapatnya di Serbia, tapi untuk universitas lainnya itu kita masih nggak tahu Pak, mereka itu merepresentasikan negara mana. Jadi kalau kompetisi Harvard National MUN ini di mana satu universitas merepresentasikan satu country. Oke. Berarti udah belajar banyak mengenai Serbia gitu dong harusnya ya? Iya, lumayan sih kita sebelum ikut HMUN ini udah latihan dari bulan Agustus, karena kan persiapannya sampai sekarang. Dan ini bukan baru pertama kali ikut acara MUN seperti ini. Pengalamannya sebelumnya seperti apa? Mungkin dari saya ya, kalau saya pertama kali itu di tahun 2019 bulan Oktober itu saya ikut dari Universitas Diponegoro. Itu masih lokal skalanya. Kemudian saya ikut Bandung National MUN itu dari Universitas Widyatama. Yang selanjutnya itu dari Universitas Pajajaran. Kalau Pajajaran ini skalanya internasional karena saya di dalam council saat itu
di United Nations High Commissioner Refugee, saya sempat melawan satu orang dari Brunei Darussalam. Melawan dalam tanda kutip ya? Iya, maksudnya Iya. berkompetisi gitu. Kemudian untuk yang terakhir, karena saya total sebelum ikut di Harvard ini, saya ikut 4 konferensi. Jadi kalau yang di akhir itu saya ikut dari UGM, namanya Jogja International MUN. Dan itu skalanya juga internasional dan termasuk yang prestigious juga around Indonesia. Oke. Nggak aja nih. Kalau saya yang pertama itu ikut di tahun 2020, ikut itu ALSA LCUI Model United Nations. Kemudian yang kedua di tahun 2021 itu sempat ada kesibukan lain, akhirnya di tahun 2021 baru lanjut itu ikut MUN di Bandung, offline namanya Ahmad Yani Model United Nations, dan kemudian dapat award juga kemudian saat itu. Kemudian lanjut ke Global Jumber Annual Model United Nations, itu untuk yang lokal. Kemudian untuk yang terdekat dari sekarang itu di tahun 2021 kemarin ikut untuk internasional, ikut di European International Model United Nations, itu I think di bulan Agustus, dan saat ini merupakan MUN International kedua. Itu semua ikutnya hybrid atau in person atau virtual semua? Kalau Gimana? saya yang dari Unindip dan dari Universitas Bidayatama itu offline, karena waktu itu dari 2019 ke 2020 belum pandemi ya. Tapi setelah itu berikutnya langsung virtual. Kalau saya waktu itu yang ikut in person itu ada di Ahmad Yani Model United Nations, kemudian setelahnya itu langsung online semua. Nah, saya pengen tahu kenapa tertarik untuk ikut MUN seperti ini ya, padahal bukan dari AI backgroundnya, makanya dari sastra Inggris, kemudian dari hukum gitu. Apa yang menyebabkan kalian itu ingin ikut MUN seperti ini, dan bukan yang baru pertama tapi udah yang sekian kali? Iya. Kalau dari saya itu karena waktu itu saya punya banyak network, karena udah tahu MUN juga dari SMA. Cuma baru coba ini waktu kuliah gitu ya. Jadi di MUN itu kan mengasah kemampuan berbahasa Inggris. Dan karena background saya itu sastra Inggris, saya berpikir bahwa wah ini bisa jadi peluang nih untuk saya belajar gitu, wadah yang tepat. Walaupun di dalam MUN ini, di dalam MUN Club yang ada di Universitas Brawijaya, itu pelajarannya pasti seputar jurusan hubungan internasional gitu. Tapi saya tuh mau mencoba jadi the opportunist gitu, mau mengambil kesempatan untuk belajar lebih banyak, karena saya merasa bahwa kalau saya cuma ya udah belajar bahasa Inggris yang pada dasarnya di fakultas saya aja, saya merasa saya tuh nggak berproses gitu, nggak ada tantangan dari iya, ada tantangan baru yang di luar zona nyaman ya. Iya, karena begitu saya masuk MUN Club ini, memang pertama-tamanya ngerasa kayak wah pinter-pinter banget gitu kan teman-teman. Tapi itu justru titiknya saya malah jadi berkembang, karena saya ingin terpacu untuk istilahnya untuk bisa dalam titik yang sama dengan mereka gitu, dengan purpose untuk belajar gitu. Karena saya emang prinsipnya kalau saya itu suka suka berproses gitu Pak. Jadi saya pengen mencoba banyak hal yang emang udah jadi minat saya, dan karena MUN ini jadi tolak ukur juga, selain untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris, saya juga bisa belajar hal lain kan, misalnya hubungan internasional gitu. Terus saya juga belajar di dalam MUN itu ada seputar hukumnya juga gitu. Ada nanti council yang kayak Economic and Social Council, itu belajar ekonomi. Dan dari Universitas Brawijaya Model United Nations Club, yang dimana saya dan Janet ini mewakili konferensi-konferensi sebelumnya itu dari Universitas Pemilihan Club ini, saya jadi belajar gitu. Selalu ada training dan ada coach juga untuk kita belajar. Dan biasanya tuh kita belajar dengan orang-orang yang misalkan ini jurusannya dari ekonomi, ini jurusannya dari hukum. Jadi kita banyak ilmu benar. Jadi ada mentor gitu untuk kita bisa belajar gitu. Belajarnya? Oke, kalau alasan saya sebenarnya kenapa mau ikut Model United Nations ini mungkin sesimpel mau tahu sebenarnya diploma tuh ngapain sih, dan sebenarnya cara kita kalau jadi diploma, cara representative country kita gimana sih, gimana caranya bikin image ke negara lain Kemudian berjalannya waktu akhirnya coba dulu mau coba deh
model United Nations lokal tuh bagaimana, terus akhirnya tertarik, terus akhirnya bergabung ke MUN Club di universitas. Kemudian seperti yang tadi bilang tadi ada training, terus diajarin juga terkait aspek-aspek lain, contoh politiknya, sosial ya, budayanya, dan nggak cuman saya tahu waktu saya hukum, saya kan belum belajar terkait ekonominya, terus juga belum belajar terkait budayanya. Nah, di situ dilatih, terus belajar bareng sama teman-teman, sharing-sharing. Nah, akhirnya sampai sekarang jadinya lumayan paham dan terbuka untuk ilmu-ilmu baru. Jadi tujuannya juga buat ikut model United Nations ini biar lebih terbuka sama ilmu baru. Ini atas biaya siapa untuk acara ini di Boston sama di New York? Oke, untuk saat ini biayanya ini kita melalui 3 sumber pendanaan. Yang pertama pendanaan sponsorship dari perusahaan. Perusahaannya saat ini kita menerima sponsorship dari PT Petrokimia Gresik. Yang kedua mendapat pendanaan dari universitas kami sendiri, yaitu Universitas Brawijaya. Kemudian yang ketiga untuk kekurangan dari pendanaan tersebut kami alokasikan dengan pendanaan pribadi kami sendiri. Oh, jadi dari 3 sumber itu ya? Iya, benar. Jadi besok itu acaranya tanggal 10 ke 13 di Boston, di Harvard International Relations Council gitu ya. Berarti nanti sana ketemu dari orang-orang lain juga nih, yang bukan orang Indonesia atau dari mahasiswa-mahasiswa dari tempat lain. Udah tahu dari mahasiswa dari mana aja, dari universitas mana aja itu udah atau sejauh ini belum ada universitas reveal ya gitu, jadi kita belum tahu nanti asal delegasi yang lain itu dari universitas mana, kita belum tahu. Kecuali dari Indonesia udah tahu, sendiri, dari tempat lain kita, belum tahu. Iya, kalau Indonesia karena kita koordinasi gitu, kayak menghubungi MUN Club lain apakah mau berangkatkan juga ke HNU-nya, kayak itu kita buat grup delegasi Indonesia. Oke, Unpad sama Universitas Brawijaya. Nah, kalau belum tahu dari negara-negara lain, berarti apakah sudah tahu topiknya gitu? Kita udah ngomongin Serbia tadi ya, tapi sudah tahu topik yang akan disampaikan? Akan dibahas gitu ya? Sudah tahu? Boleh disampaikan di sini atau kalau masih rahasia untuk? Boleh ya? Iya, boleh sih. Bikin aja dikit. Jadi kalau misalkan di Harvard National ini kan emang ini MUN prestigious, The most prestigious. Iya, the most prestigious around the world. Itu jadi banyak council yang ditawarkan dibanding konferensi-konferensi yang lain gitu. Tapi karena kita 5 delegasi ya, dan ada council yang menawarkan double delegate, itu contoh kasusnya saya sendiri. Saya nanti sama ada salah satu angkatan 2020 teman saya, itu dia dari hubungan internasional. Kita akan membahas social, kita ada di Council Social Humanitarian Committee. Itu kita akan membahas soal the absence of administration power gitu. Administerial power, sama satu lagi preservation of cultural traditions gitu. Jadi ini membahas tentang wilayah non self governing territories gitu. Juga ya. Iya. Berarti nanti yang dinilai dari gimana cara ngomongnya, gimana cara mempersuade pihak lain untuk menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Nanti bentuknya nanti ada nilainya atau ada juaranya, pemenangnya gitu, atau gimana cara model penilaiannya? Jadi untuk di kompetisi ini nanti tuh kita bisa buat, nanti tuh kita akan dapat assignment untuk buat working paper serta draft resolution, di mana nanti di working paper itu kita berdiplomasi dengan negara-negara lain terkait conclusion apa sih yang sebenarnya kita udah bahas di conference tersebut, di MUN tersebut. Dan nanti akhirnya bakal beranjak ke draft resolution itu sendiri. Nah, untuk penilaiannya itu sendiri lebih ke pendalaman riset dari tiap countries-nya itu sendiri. Jadi nanti itu di sana ada namanya directors. Directors itu the one that manage the rooms. Itu nanti dia yang nilai kita dari cara berdiplomasi, terus kemudian dari public speaking, kemudian dan dari research kita itu sendiri. Seperti itu. Berarti kan sekarang masih tanggal 4 ya? Iya. Terus sampai tanggal 10 nih mau ngapain nih? Mau jalan-jalan atau mau riset juga atau mau ngapain? Kalau itu sih kita pastinya barengan ya, karena emang dengan yang lain ya, dengan yang 3 orang lainnya? Iya, dengan 3 orang lainnya. Kita karena ini kesempatan juga pertama kalinya kita ke US, jadi kita udah buat sebelumnya, udah buat itinerary untuk udah tahu jalan-jalan atau ke KJRI, PTRI atau ke KBRI. Iya.
Oke. Terus besok mau kemana, lusa mau kemana udah ada semua? Udah ada dari jadwalnya. Iya, ya lah, bagus lah kalau gitu. Berarti nanti sampai dengan tanggal 10 sampai tanggal 13, 3 hari berturut-turut di Boston gitu ya? Iya. Oke, baik. Ya, kalau gitu terima kasih Mbak Janet dan Mbak Anet ya atas waktunya pada siang hari ini. Mungkin kita juga minta bantuan sama teman-teman sama para pendengar untuk minta semangat supaya mereka itu bisa semua ikut dan bisa sukses dalam acara MUN ini. Terima kasih atas kehadiran mbak-mbak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.